Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswaku semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan orientasi mata kuliah kita secara audiovisual. Artinya saya mengirim PPT dan saya juga sekalian menjelaskan agar nanti tidak terjadi disorientasi, tidak terjadi misunderstanding atau salah paham atau pemahaman yang salah. Oke, selamat sore. Jadi seperti ini. Semester ini kita kuliah tentang manajemen supervisi pendidikan. Ini adalah mata kuliah baru. Sebelumnya nama mata kuliah ini adalah administrasi dan supervisi pendidikan. Terus semester ini namanya berubah menjadi manajemen supervisi pendidikan. Ke depan namanya supervisi pendidikan. Jadi kata manajemennya hilang. Oke. Kita mulai saja. Yang pertama, definisi dari mata kuliah ini adalah bahwa manajemen supervisi pendidikan adalah mata kuliah keterampilan khusus Prodi MPI yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan melakukan salah satu fungsi manajemen, yaitu pengawasan, dan dikhususkan pada pengawasan pelaksanaan pendidikan, baik pada pengelolaan pendidikan, manajemennya, atau pada KPM. Jadi di perkuliahan itu ada mata kuliah MDU, mata kuliah dasar umum, biasanya punya kode INS. Nanti ada mata kuliah dasar khusus, itu biasanya kefakultasan. Nanti ada MKKU, mata kuliah keterampilan khusus, ya khusus untuk prodi biasanya. Jadi seperti yang disampaikan bahwa nanti di mata kuliah ini saudara akan diberikan teori-teori terkait dengan pelaksanaan supervisi. Nah, penanaman kompetensi harapannya nanti saudara bisa memahami konsep dasar supervisi pendidikan, ya konsep dasar manajemennya mulai dari definisi, tujuan, prinsip, teknik, dan lain-lainnya. Semuanya nanti harus saudara miliki sebagai bekal untuk melaksanakan praktik supervisi pendidikan di sekolah nanti ketika PPL, atau ketika saudara nanti menulis skripsi, atau ketika nanti saudara menjadi tenaga pendidikan. Penanaman kompetensi pengawasan dalam hal ini supervisi akan di breakdown menggunakan kacamata paradigma manajemen, baik manajemen dipandang sebagai ilmu, profesi, dan seni. Diharapkan pada akhir sesi perkuliahan mahasiswa mampu mendeskripsikan secara mandiri, secara konseptual, aktual, dan prosedural. Maksudnya seperti ini. Jadi supervisi yang akan kita bahas itu nanti bukan dalam arti sempit manajemen berupa fungsi-fungsi saja, tidak. Tetapi yang akan kita breakdown adalah supervisi dilihat dari kacamata manajemen yang tadi sebagai ilmu, profesi, dan seni. Jadi nanti pembahasan supervisi itu akan dibagi menjadi 3 klaster, yaitu dipandang dari manajemen sebagai ilmu, yang kedua dipandang manajemen sebagai profesi, yang ketiga manajemen sebagai art atau seni. Nah, harapannya nanti saudara setelah akhir perkuliahan itu mampu menyampaikan secara konseptual, secara dasar, secara pemikiran. Jadi setelah saudara kan nanti membaca beberapa referensi, beberapa tulisan, terus membuat makalah. Nah, itu namanya bentuk dari konseptual itu. Sedangkan aktual artinya saudara mampu menjelaskan secara mandiri teori-teori supervisi dan sebagainya yang saudara dapatkan dengan bahasa sendiri. Bisa melalui membuat PowerPoint, terus nanti saudara menjelaskan secara mandiri dengan bahasa sendiri sebagai hasil pemahaman membaca. Sedangkan aktual ya yang berlaku pada waktu itu. Jadi bukan secara konsepnya secara aktual.
Jadi saudara membuat PowerPoint, terus nanti saudara menyampaikan secara mandiri, itu namanya aktual. Karena ini di era pandemi, ya sulit saudara untuk melakukan untuk melihat supervisi secara langsung atau melakukan observasi lapangan. Ya nanti kita bicarakan teknik itu, karena saya memandang perlu saudara punya pengalaman observasi lapangan. Oke ya, nanti kita bahas selanjutnya. Dan yang terakhir adalah prosedural. Artinya saudara tidak hanya mampu secara konseptual, tapi mampu menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan supervisi, baik supervisi ilmiah, supervisi klinis, supervisi artistik. Nah, semuanya saudara perlu jelaskan secara konseptual, aktual, dan prosedurnya seperti apa. Atau termasuk pada dataran ini, direktif, non direktif atau kolaboratif, saudara juga harus mampu menjelaskan itu secara konseptual, aktual, dan prosedural. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya, kerangka berpikir mata kuliah manajemen supervisi. Saya bagi menjadi 3 klaster. Klaster yang pertama yaitu dipandang sebagai ilmu. Supervisi dipandang dari sudut pandang manajemen sebagai ilmu. Nanti kita akan belajar terkait dengan konsep dasar supervisi, prinsip-prinsipnya, pendekatannya, teknik-teknik supervisi, serta evaluasi supervisi. Ini kan secara konseptual. Nah, nanti secara profesi, jadi sesuatu dianggap sebagai profesi itu ketika seseorang punya background akademik, punya keahlian yang mungkin nanti bisa dibuktikan dengan sertifikat. Nanti di dalam manajemen sebagai profesi, di sana saudara akan mendapatkan materi tentang akreditasi lembaga pendidikan, kompetensi pengawas, produk supervisi, pelaksanaan supervisi pendidikan, ini sebagai profesi. Jadi nanti saudara akan mendapatkan itu, akreditasi lembaga pendidikan, setidaknya saudara nanti punya pengalaman teoritis. Untuk pengalaman lapangan ya harus ke lapangan. Kompetensi pengawas, barangkali ada saudara di grup ini atau yang mendengarkan ini ingin menjadi pengawas, sehingga nanti tahu kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh pengawas. Selanjutnya produk dari supervisi, terus bagaimana pelaksanaan supervisi pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir nanti ada dipandang manajemen sebagai art atau seni. Di sana nanti saudara akan mendapatkan materi tentang supervisi klinis. Ini pastinya sudah bersifat konseptual, aktual, dan prosedural. Saudara harus sudah bisa menjabarkan dari mulai konsep sampai pada pelaksanaannya nanti seperti apa. Yang selanjutnya direktif, non direktif, dan kolaboratif. Selanjutnya ada supervisi ilmiah dan juga supervisi artistik. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih mudah, manajemen sebagai seni itu definisinya adalah bekerja dengan orang lain, melalui orang lain untuk kepentingan kita, atau memperkerjakan orang lain, bekerja melalui orang lain dengan orang lain untuk tujuan yang kita sudah tuliskan atau sudah kita rencanakan. Nah, ini nanti seperti itu. Tugas supervisor adalah bagaimana menjamin pelaksanaan KBM sesuai dengan tuntutan kurikulum dan nanti mendapatkan hasil yang bagus sesuai dengan tuntutan kurikulum juga. Nah, di sini perlunya artnya, di sini perlunya seni. Bagaimana seorang pengawas sekolah atau pengawas dalam sekolah, pengawas internal yaitu kepala sekolah, bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan kurikulum melalui guru-guru yang ada. Nah, ini namanya seni. Terus selanjutnya saya di sini tidak menjabarkan karena ini manajemen. Nanti untuk sebetulnya supervisi itu kan dibagi dua, ada supervisi akademik, ada supervisi manajerial. Kalau supervisi manajerial biasanya difokuskan pada pengelolaan lembaga pendidikan oleh kepala sekolah. Sedangkan supervisi akademik biasanya nanti yang melaksanakan supervisi bisa kepala sekolah dan diperkuat oleh pengawas sekolah dan pengawas sekolah. Nah, nanti
pengawas sekolah itu hanya untuk memperdalam saja. Tugas utamanya pada kepala sekolah. Oke, selanjutnya ada referensi beberapa buku bacaan yang bisa dibaca. Yang pertama adalah Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru. Ini ada di internet. Administrasi dan Supervisi Pendidikan Ngalim Purwanto juga ada di internet. Risnawati Administrasi dan Supervisi Pendidikan, silakan cari di internet. Saiful Sagala Administrasi Pendidikan Kontemporer, harus beli ini. Sucipto Profesi Keguruan juga harus beli. Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah juga harus beli. Piat Sertian Supervisi Pendidikan dalam rangka Program in Service Education juga sama harus beli. Ya, nanti saudara tinggal cari saja buku-buku supervisi di internet yang bentuknya e-book, disimpan, tidak apa-apa, nanti dibaca dan diperkuat dengan membaca jurnal-jurnal ilmiah, publikasi jurnal ilmiah. Yang kemarin saya sampaikan, yang saya share itu pendekatan ilmiah supervisi pengajaran itu, dan masih ada satu publikasi jurnal yang sudah saya kirimkan, sedang proses. Nanti judulnya Pelaksanaan Supervisi Pengajaran dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. Itu nanti yang akan dibahas di sana. Itu saja dari saya terkait dengan orientasi mata kuliah supervisi pendidikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di grup ya. Oke, sekian dulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.